Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan komik ini. Nah, sebelum dimulai, gue minta maaf banget, sorry banget. Sebenarnya gue tadi udah ngepost juga di komunitas YouTube kalau misalnya kalian cek. Lalu kemudian gue juga ngepost di grup Telegram kalau misalnya hari ini tuh gue ada acara dan baru banget pulang jam 9 tadi ketika udah sampai di kos mau rekaman, ternyata mati lampu sampai jam 10 nih. Ini jam 10 baru mulai rekaman dan semoga nanti bisa terkejar ya. Anda usahakan sekali untuk bisa upload hari ini ya, seperti jadwal yang sudah kita sepakati di hari Minggu dan Kamis. Ya gitu ya, langsung aja kita mulai spoileran kali ini. Di part sebelumnya, akhirnya Yanmo telah dikalahkan oleh Zovan dan penghalang juga sudah hilang sekarang. Karena itu Zovan dan yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke barat dan mencari kitab suci. Dan kalau ada rekan-rekan yang tertarik untuk berbagi rezeki sama Mimin, boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. Ada berbagai macam pilihan rasa, kalau misalnya rekan-rekan suka bisa pilih sendiri dan matur nuwun untuk semuanya. Mari kita lanjut ke part 112. Part kali ini Ane ambil dari bab 625 sampai dengan awal 629. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Suara menggema di tengah hutan. Suara itu jelas dari pasukan robot yang telah diciptakan oleh Zovan. Ya, mereka tentu saja adalah Kuilang dan rekan-rekannya, yang mana mereka telah meminum pil zombie pemberian dari Zovan. Saat ini, mereka masih cukup kesulitan untuk bergerak, selangkah demi selangkah, dan itu terasa sangat berat. Dan di sisi lain, Zovan dan 3 tetua lainnya berjalan dengan santai di depan. Mereka hanya mengawasi orang-orang dari kejauhan. Namun, ada yang berbeda dari biasanya, di mana sebelumnya rombongan dari Sekte Moche ini bergerak sendirian, tapi kali ini tidak lagi. Kira-kira 100 meter di belakang mereka, rombongan dari Sekte Xuantian mengikuti mereka seperti ekor. Meski sebenarnya orang-orang dari Sekte Xuantian itu bisa saja terbang dan menempuh ribuan kilometer dengan kemampuan mereka, tapi kali ini mereka justru menyesuaikan kecepatan mereka dengan rombongan dari Sekte Moche. Ini semua jelas adalah ide dari Suiruwa dan juga tetua Yun, terlebih setelah mendengar ucapan dari Zovan di part sebelumnya. Xuan Xiaoyu kini wajahnya tampak muram. Dia tampak kesal dan mengutuk. Kita berasal dari Sekte Xuantian, Sekte Kebenaran. Kenapa kita harus berjalan mengikuti pantat dari Sekte Moche? Kita bisa saja pergi meninggalkan mereka dalam sekejap. Kenapa kita malah melakukan ini? Tetua Yun kini meliriknya dan kemudian menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka kalau temperamen dari tuan muda mereka itu akan berubah seperti ini setelah kejadian sebelumnya. Meski mereka telah berulang kali menjelaskan pada Xuan Xiaoyu, tapi seperti semua itu percuma. Padahal semua itu dilakukan demi keselamatan mereka sendiri, tapi Xuan Xiaoyu sama sekali tidak mau mendengarnya. Ketiga tetua dari Sekte Xuantian sudah berulang kali membujuknya, tapi Xuan Xiaoyu seperti anak kecil yang terus merengek. Tetua Yun kini memandang ke arah Zovan, lalu dia berkata kepada Xuan Xiaoyu, "Tuan muda, anak itu telah mengalahkan Yanmo. Karena itu saya yakin bahwa saat ini Yanmo pasti menyimpan dendam pada kita semua. Karena itu, kita harus mengambil jalur teraman dan berjalan bersama dengan orang-orang dari Sekte Moche ini. Jika tidak, mungkin saja nanti kita akan kembali masuk ke dalam jebakan Yanmo. Jika itu sampai terjadi, maka kita tidak akan punya harapan lagi." Disuan, benar, dengarkan itu. Kamu tidak perlu khawatir seperti ini. Meski mereka berasal dari Sekte Iblis, tapi Zovan telah menyelamatkan kita hingga 2 kali. Aku yakin meski temperamennya itu buruk, tapi dia tidak sejahat seperti yang terlihat. Lagi pula, dengan berada di belakang mereka, keselamatan kita juga akan terjamin hingga kita bisa mencapai Akademi Xuanlong, kata Suiruwa yang kini menoleh ke belakang sambil tersenyum.
Tapi Suan Xiaoyu masih tampak mencibir dan wajahnya masih tetap dingin. Anak itu adalah iblis, licik, dan jahat. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Dia memang sebelumnya telah menyelamatkan kita, tapi itu semua hanya kebetulan. Selain itu, kalian tidak boleh melupakan kalau sekte iblis selalu punya tipu muslihat. Mungkin hari ini dia telah menjadi pahlawan untuk kita, tapi kita tidak tahu kalau ternyata dia justru akan memancing kita dan memasukkan kita ke dalam mulut buaya. Bukankah itu justru lebih berbahaya dan bisa saja dia berniat untuk merampok kita? Dan R kemudian mencibir setelah mendengar semua ucapan dari Suan Xiaoyu. Tuan muda, Anda terlalu lebay. Kita bahkan tidak memiliki banyak barang berharga bersama dengan kita. Jadi bukankah itu sangat percuma untuk menjebak kita? Selain itu, jika memang ada yang ingin Zhou Fan ambil dari kita, aku yakin itu pasti adalah Kak King Chen. Mendengar itu, Cucu menjadi tersipu malu dan R pun kemudian tertawa saat melihat Cucu. Semua orang kecuali Suan Xiaoyu kini menatap Cucu dan kemudian ikut tertawa bersama. Cucu masih tersipu malu dan dia segera menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Andai saja yang dia inginkan itu memang aku. Tapi sayang sekali. Kenapa? Bukankah dia sangat perhatian padamu? Bahkan sebelumnya saat kau terluka, dia terlihat begitu marah bahkan sampai mau membunuh Yanmo," kata Suwiro Hua yang agak terkejut melihat respon dari Cucu ini. Cucu kini terlihat tersenyum, tapi ada kepahitan yang juga terlihat di wajahnya. Lalu dengan ragu-ragu dia berkata, "Ibarat pepatah mengatakan, bunga jatuh ke sungai tidak akan menghentikan aliran sungai. Meski aku pernah ada di hidupnya, tapi dia terus berjalan di jalannya dan aku hanya bisa mengikutinya." Semua orang kini memandang Cucu dengan tatapan bingung, apalagi setelah melihat kedekatan Zhou Fan dan Cucu sebelumnya. Itu jelas sangat kontras dengan perumpamaan yang telah Cucu berikan. Belum lagi, setiap kata-kata Cucu itu mengandung aura kesedihan yang menyentuh hati dari semua orang yang ada di sana. Mereka semua larut dalam kesedihan yang Cucu rasakan saat ini. Suan Xiaoyu mendengarkan semua itu dan wajahnya menjadi semakin suram. Kepalan di tangannya pun terasa semakin erat, seolah dia itu ingin memberi Zhou Fan pelajaran. Tatapan Suan Xiaoyu kini menjadi lebih dingin saat melihat ke arah Zhou Fan. Setelah itu R kemudian berkata dengan ceria, "Kalau begitu, ayo bantu Kak King Chen supaya bisa bersama dengan Zhou Fan." Semua orang kecuali Suwiro Hua dan juga Suan Xiaoyu segera menjadi antusias. Mereka semua menyetujui usul dari R. Suwiro Hua membutuhkan beberapa saat untuk menghilangkan keraguannya sebelum ikut mendukung usul dari R. Tapi tiba-tiba, omong kosong. Kalian terlalu banyak membayangkan romansa masa muda. Kalian seharusnya ingat bahwa anak itu berasal dari sekte iblis. Semakin kalian berhubungan dengannya, semakin banyak masalah yang akan datang pada kalian. Jika kalian mendorong saudari kalian untuk memiliki hubungan seperti itu, maka kalian hanya akan melihat akhir yang mengenaskan untuk saudari kalian, kata Tetua Yun yang saat ini menegur para murid dari sekte Xuantian. Para murid mendengarkan kata-kata dari Tetua Yun dan kini mereka merasa bersalah. Mereka tidak lagi berani bicara lagi. Kemudian Tetua Yun kini menatap Cucu dan berkata dengan wajah serius, "King Chen, anak itu hanya akan membawa penderitaan untukmu. Jika kamu terus berada di sekitarnya, maka itu akan menjadi sulit untukmu. Sekarang aku hanya ingin memperingatkanmu, jangan sampai kamu jatuh ke dalam jurang jalan iblis. Andai saja anak itu adalah murid dari sekte kita, mungkin itu akan sangat baik untuk masa depanmu." Mendengar itu Cucu pun mengangguk dan dia berkata, "Ya, saya mengerti." Di sisi lain, Zhou Fan dan yang lainnya masih ada di barisan paling depan bersama dengan 3 tetua. Yang saat ini melihat ke arah rombongan dari sekte Xuantian lalu berkata, "Cih,
Mereka membanggakan diri mereka sebagai sekte kebenaran, tapi mereka kini justru mengikuti kita seperti ekor. Menyedihkan. Dua tetua lainnya mengangguk setelah mendengar ucapan dari Yangsa. Setelah itu Yangsa pun menatap Zovan dan berkata, "Zovan, apa kau akan membiarkan mereka mengikuti kita seperti ini?" Zovan kini mengangkat bahunya dan berkata, "Jalan terbentang luas di depan kita, dan tidak ada yang menghalangi kita sepanjang jalan. Jika mereka memang ingin mengikuti kita dan tidak mengganggu kita, aku tidak peduli dengan apa yang mau mereka lakukan." Yangsa kini melirik Zovan dan berkata, "Aku tahu, kau pasti hanya ingin melindungi gadis kecil itu saja. Zovan, apa kau lupa dengan aturan dari sekte yang melarangmu untuk memiliki hubungan seperti ini? Bukankah kau sudah tahu konsekuensinya?" Dua tetua lainnya pun kini menatap Zovan dengan sungguh-sungguh. Zovan tahu akan niat dari ketiga orang ini, tapi dia hanya pura-pura bodoh dan berkata, "Apa yang kalian inginkan? Katakan saja. Tidak perlu basa-basi dan mengancamku seperti itu." Mendengar itu Yangsa pun tertawa. Dia seperti pemancing yang kini mendapatkan ikan. Lalu Yangsa pun berkata, "Zovan, kami tahu kamu memiliki hubungan dengan gadis itu. Jadi kami tidak akan mengatakan apapun selama kamu mau memberi kami beberapa batu roh suci sebagai penutup mulut." "Beberapa batu roh suci? Kenapa kau memintanya pada aku? Lebih baik kalian bertiga merampok saja pemenang dari turnamen naga ganda, daripada kalian harus meminta pada aku." "Tidak, aku tidak akan memberikannya pada kalian," kata Zovan. Setelah itu Zovan melanjutkan lagi. "Lagi pula, batu roh suci adalah sumber daya yang sangat langka di seluruh benua. Apa kalian pikir aku memiliki segunung batu roh suci? Meski aku cukup kaya, tapi aku hanya memiliki sedikit batu roh suci. Pada mulanya aku berniat menyimpannya untuk keadaan darurat saat aku mengikuti turnamen naga ganda nanti. Sekarang aku hanya memiliki 2 batu roh suci yang tersisa. Jika kalian memang menginginkannya, maka ambillah dan bagilah untuk kalian bertiga." Setelah mengatakan itu, Zovan mengeluarkan 2 buah batu sebening kristal dan melemparkannya ke arah Yangsa. Mereka bertiga tampak kagum ketika melihat keindahan dari 2 batu ini. Meski itu hanyalah 2 buah, tapi batu roh suci tetap adalah bahan kultivasi terbaik di seluruh benua saat ini. Bahkan itu jauh lebih baik daripada ramuan dan bahan obat yang lain. Jadi, mendapatkan 2 buah batu ini sudah seperti sebuah anugerah bagi mereka bertiga. Zovan sendiri melihat ekspresi mereka dan dia pun sebenarnya hanya ingin menyembunyikan beberapa batu roh suci di lengan bajunya. Jika tidak, maka dia hanya akan terus diperas seperti domba betina. Sekarang di sisi lain, tepatnya di sebuah puncak gunung. Di sana terlihat seorang laki-laki yang kulitnya tampak pucat dan tubuhnya pun dipenuhi dengan luka. Matanya kini tampak menatap tajam ke arah rombongan Zovan dan sekte Suantian. Orang itu tidak lain adalah Yanmo yang sebelumnya melarikan diri. Meski dia sekarang masih terluka, tapi dia sejak awal berniat untuk membalas dendam pada sekte Suantian terlebih dahulu. Ini semua sesuai dengan prediksi dari tetua Yun. Bahkan, sebenarnya Yanmo juga sudah menyiapkan formasi untuk membalas mereka. Tapi sayang sekali, dia belum menemukan celah sama sekali. Terlebih sekarang, sekte Suantian selalu berada di dekat sekte Moche dan tidak bisa dia sentuh. Karena keberadaan Zovan di antara mereka itu membuat Yanmo menjadi ragu-ragu. Dia tidak bisa gegabah lagi kali ini, karena jika dia melawan Zovan lagi, maka bisa dipastikan kalau dia tidak akan bisa kembali dengan selamat. Kebencian kini tampak membara di mata Yanmo saat menyadari bahwa balas dendamnya tidak akan berjalan mulus. Lalu setelah itu tiba-tiba, dari belakang Yanmo terdengar sebuah suara tawa dari orang tua. Lucu sekali, murid dari sekte Moyan yang adalah salah satu dari 3 sekte teratas dipukuli oleh seorang murid dari sekte Moche. Padahal sekte Moche adalah salah satu dari 3 sekte bawah.
Jika sampai berita ini menyebar, maka itu pasti akan menjadi lelucon paling terkenal di seluruh benua. Yanmo sama sekali tidak menyadari kedatangan dari pemilik suara ini. Dia bahkan sampai merinding dan berteriak, "Siapa itu?" "Jangan khawatir, aku hanyalah seorang pemabuk yang kebetulan lewat," kata orang tua yang perlahan menunjukkan dirinya dan berjalan ke arah Yanmo. Ya, orang ini tidak lain adalah orang tua yang sebelumnya ditemui oleh Suofan di penginapan di 2 part sebelumnya. Yanmo tampak terkejut dan kemudian berkata, "Anda? Apakah Anda orangnya waktu itu?" Yanmo kembali teringat pada saat hari di mana dia menjebak seluruh kota dalam formasi ilusi miliknya. Dia bisa memindahkan semua orang kecuali orang tua ini. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh formasi dari Yanmo. Saat Yanmo mencoba untuk mencari tahu lebih dalam, tiba-tiba pada saat itu aura yang mengerikan menyebar hingga 1000 km dan dia tidak bisa menahannya. Akhirnya Yanmo sadar akan eksistensi dari orang tua ini dan tidak berani menyentuhnya. Itu juga adalah alasan kenapa selama orang tua ini ditangkap oleh Suirowa dan yang lainnya, Yanmo sama sekali tidak berani menyentuh mereka. Tapi sekarang Yanmo tahu bahwa orang tua ini tidak memiliki permusuhan terhadap dirinya. Jadi sebagai junior yang baik, Yanmo segera membungkukkan punggungnya dan berkata, "Salam untuk senior. Saya Yanmo, junior dari Sekte Moyan memberi salam." Meski dia tahu bahwa pemabuk ini tidak memiliki aura permusuhan padanya, tapi tetap saja kaki Yanmo gemetar dan keningnya pun dipenuhi dengan keringat dingin. Setelah itu pemabuk itu pun berkata, "Bocah, untuk apa kamu mengatakan kalau kamu berasal dari sekte mana? Apa kau pikir aku akan takut meski kau berasal dari sekte Moyan?" "Senior, nampaknya Anda salah paham. Junior tidak akan berani melakukan itu. Bahkan jika senior berkenan, maka saya ingin meminta senior untuk menjadi tamu dari sekte Moyan saya," kata Yanmo sambil gemetar ketakutan. Pemabuk itu kini tampak menyeringai dan dia berkata, "Iblis kecil, kamu tidak akan bisa memprovokasiku dengan bakatmu karena kamu masih terlalu dini untuk melakukannya. Bahkan jika kau berlindung di balik nama sektemu, itu tidak akan pernah ada artinya. Mereka semua bahkan tidak akan bisa menyentuhku. Tidak satupun sekte dari ke-10 sekte yang ada di benua ini. Mereka tidak akan bisa menghentikanku." Mendengar itu mata Moyan melebar dan dia tampak terkejut. Meski kata-kata orang tua ini tampaknya tidak masuk akal, tapi dia tidak bisa bicara sembarangan. "Tunggu, jangan katakan senior Anda adalah orang itu." Pemabuk itu melambaikan tangannya dan berkata, "Bocah kecil, kamu sepertinya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Kamu tahu identitasku dan kamu tidak perlu menyebutkannya. Sekarang aku telah kembali ke benua ini dan karena ada hal yang harus kulakukan. Tapi saat aku lewat di tempat ini, aku tidak menyangka bahwa akan ada pertunjukan yang menarik. Aku benar-benar merasa terhibur. Tapi kalian masih harus banyak belajar untuk menjadi yang terkuat." Pemabuk itu kini menghela nafas dan seolah-olah dia itu memikirkan sesuatu. Lalu orang tua itu berkata, "Aku tidak menyangka dalam waktu kurang dari 1000 tahun, beberapa hari di benua ini telah berhasil menjinakkan jiwa naga surgawi. Sepertinya turnamen naga ganda kali ini akan menjadi semakin menarik," kata orang tua itu sambil tertawa terbahak-bahak. Yanmo menatap pemabuk itu dengan wajah kebingungan. Meski kini dia hampir bisa menebak identitas dari orang tua ini, tapi dia bahkan tidak menyangka bahwa pemabuk ini akan mengatakan itu semua. "Hei, kenapa kau masih ada di sini? Sekarang pergilah. Kau tidak akan bisa membalaskan dendammu di tempat ini. Lebih baik kamu pergi dan persiapkan dirimu. Lawan anak itu di turnamen naga ganda. Selain itu, di sisinya juga masih ada 3 tetua. Kamu tidak akan bisa menyentuh anak itu. Jadi percuma kamu membuang waktumu di sini. Sekarang kembalilah," kata pemabuk itu. Yanmo mendengar semua itu dan hatinya terasa panas. Tapi apa yang dikatakan oleh orang tua ini memang benar.
Dia tidak seharusnya membuang-buang waktu di tempat ini dan segera kembali. Lagi pula jika dia kembali sekarang, dia bisa melawan Zovan dengan pertarungan kelompok. Itu jelas akan lebih menguntungkan dirinya sendiri. Setelah itu Yanmo segera mengangguk dan memberi hormat. Terima kasih senior untuk sarannya, maka saya mohon undur diri. Setelah selesai mengatakan itu, Yanmo pun kemudian terbang menjauh. Sekarang di tempat itu hanya tertinggal sang pemabuk itu sendirian. Dia kini tampak meminum anggur sambil memandang Zovan dari kejauhan. Waktu terus berlalu dan tidak terasa sebulan telah terlewati. Zovan dan yang lainnya kini terlihat beristirahat. Lalu tiba-tiba Yangsa berteriak, "Sudah waktunya untuk pergi, semuanya bersiap. Sudah waktunya kita untuk mengobrak-ngabrik turnamen naga ganda." Senyuman kini terlihat jelas di wajah Yangsa. Di sisi lain, seorang laki-laki tua kini tampak marah. Dia tampak cukup menyeramkan, apalagi dengan taring biru miliknya. Orang tua itu kemudian berteriak, "Kemana si setan kecil itu? Seharusnya dia sudah kembali dan berada di sini. Bukankah dia ingin melawan Wu Qingqiu, si jenius nomor 1 di benua ini? Kenapa dia belum juga kembali dan menampakkan dirinya? Apa dia ingin membuat sekte kita kehilangan poin dalam turnamen ini? Awas saja anak itu. Jika sampai dia melakukannya, maka aku akan menangkapnya dan akan kuberi pelajaran sampai dia menangis." Di tempat itu ada juga seorang wanita yang kini tampak agak malas-malasan dan kemudian dia berkata, "Tetua Qingya, Junior Yanmo bukanlah orang yang tidak punya akal. Dia pasti akan datang. Lagi pula, kita juga masih punya banyak waktu sekarang. Tenanglah." Seorang pria kurus yang juga ada di sana, dia pun berkata, "Benar, lagi pula Yanmo juga masih belum tentu bisa mengalahkan Wu Qingqiu. Meski dia sudah bertambah kuat sekarang, tapi dia belum pernah sparring dengan Wu Qingqiu. Karena itu juga, Yanmo pasti sangat menantikan momen ini untuk bisa mengalahkan Wu Qingqiu. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini." Tetua Qingya mendengarkan perkataan dari dua orang itu. Lalu senyuman aneh pun muncul di wajahnya. Dan kemudian, tiga tetua itu pun tertawa bersama. Tiba-tiba, ada sebuah suara menerobos ke tempat itu dan seorang laki-laki dengan tubuh yang agak pucat muncul di sana. Ya, orang itu tidak lain adalah Yanmo. Melihat kedatangan dari Yanmo, semua orang terlihat gembira dan langsung menyambutnya. Si wanita itu segera bergegas dan berkata, "Lihat, sesuai dengan yang kukatakan, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk melawan Wu Qingqiu." Tetua Qingya berkata, Ya, kau memang yang paling mengenal karakter anak ini. Tapi Yanmo, aku pikir sebelumnya kau akan melewatkan kesempatanmu ini. Lalu, kenapa kau sampai terlambat?" Kata Tetua Qingya yang saat ini mendekati Yanmo sambil bersikap akrab dan menepuk bahunya. Tiba-tiba tubuh Yanmo bergetar dan darah keluar dari mulutnya. Semua orang pun terkejut dan wanita yang ada di sana pun berteriak, "Tetua Qingya, kau berlebihan. Bagaimana bisa kau melukainya? Lepaskan tanganmu." Yanmo tidak boleh terluka sebelum turnamen, atau seluruh sekte akan menerima kerugian. Tetua Qingya kini tampak panik dan berkata, Tunggu, aku tidak melakukan apapun. Aku bahkan tidak mengeluarkan sedikit pun kekuatanku, dan ini bukan salahku." Wanita itu berkata lagi, "Tetua Qingya, kau bahkan tidak mengakui kesalahanmu ini. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa karena kau tidak suka dengan Yanmo sampai kamu melakukan ini? Kau seharusnya bisa bijak tanpa melibatkan urusan pribadimu. Yanmo adalah aset dari sekte kita dalam turnamen naga ganda ini. Kau seharusnya menjaga sikapmu." Tetua Qingya kini tampak panik dan melihat wanita itu dengan tatapan tajam. "Wanita jalang, aku tahu ini semua pasti adalah jebakanmu." Pria kurus yang ada di sana kemudian berkata, "Yume, jangan goda para tetua lagi. Kamu seharusnya tahu bahwa Tetua Qingya tidak mungkin bisa melukai Yanmo hanya dengan pukulan itu." Mendengar itu, si wanita yang tadi dipanggil Yume kemudian menghela nafas panjang, seolah-olah kesenangannya telah berakhir.
Tapi setelah itu Yume kemudian mengangguk dan berkata pada Yanmo, "Junior Yan, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu sampai terluka seperti ini?" Mendengar itu kini semua orang tampak cemas dan melihat Yanmo bersamaan. Yanmo kemudian berkata, "Tidak ada yang perlu diributkan. Aku hanya sedang berburu tapi aku kemudian digigit oleh elang. Aku bahkan hampir tidak bisa kembali." Otomatis semua orang terkejut setelah mendengar ini. Tetua Qingya pun kemudian berkata, "Tetua sekte mana yang kau temui? Siapa mereka? Kenapa mereka sampai berani melukaimu? Apa mereka tidak takut membuat masalah dengan sekte kita?" Orang itu bukanlah tetua, tapi Yanmo tampak terdiam. Dia tampak ragu-ragu untuk mengatakan kalau semua itu adalah ulah dari seorang murid alias Zofan. Dia terdiam untuk beberapa saat lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan masalah ini dan tidak perlu menyebutkannya lagi di masa depan. Sekarang aku hanya ingin mengatakan bahwa kalian harus bertindak dengan rendah hati, terutama saat kalian bertemu dengan seorang pria tua pemabuk. Jangan main-main dengannya." Semua orang kini menjadi bingung. Yanmo menyadari itu dan kemudian berkata lagi, "Pria legendaris telah kembali. Kita tidak mungkin melawannya. Tidak, bukan hanya kita. Bahkan 10 sekte pun tidak akan ada yang bisa menghentikannya jika dia sudah bergerak. Aku tidak menyangka dia akan kembali sekarang. Jika kita tidak berhati-hati, maka tragedi 800 tahun lalu mungkin akan terulang lagi." "Hah? Apa maksudmu? Apa pria itu benar-benar telah kembali?" Mata para tetua langsung menyipit dan mata mereka pun terlihat terkejut. "Aku tidak menyangka bahwa sosok itu memang benar-benar ada. Sebelumnya aku pikir dia hanyalah dongeng di masa lalu." Kini semua orang terdiam untuk beberapa waktu. Mereka akhirnya kembali mengingat petuah dari para tetua di masa lalu untuk tidak membuat masalah dengan sosok legendaris ini. Sekarang sosok itu telah kembali dan mereka tidak boleh sampai gegabah. Lalu setelahnya mereka kemudian berbalik dan bergegas masuk ke dalam sekte Shuanglong, tempat di mana turnamen naga ganda akan dilangsungkan. Waktu kini terus berjalan dan tiba-tiba 3 bulan pun telah terlewati. Sosok Zofan dan rombongannya akhirnya sampai juga di tempat ini. "Kita telah sampai di sekte Shuanglong," kata tetua Yun yang kini tampak menunjuk ke depan. Ketika mendengar itu, orang-orang dari sekte Xuantian pun segera bergegas dengan penuh antusias. Mereka berlari ke depan dan melewati orang-orang dari sekte Moche tanpa permisi. Guilang dan yang lainnya merasa kesal ketika melihat hal itu. Dia kemudian bergumam, mengemis perlindungan sepanjang jalan dan sekarang bahkan setelah sampai mereka tidak mengucapkan terima kasih ataupun salam perpisahan. Sungguh orang-orang yang tidak beradab. Tapi setelah itu, Juju kini berjalan dari belakang dan menghampiri Zofan. Dia kemudian berkata, "Mulai dari sini kita akan berpisah." Zofan pun kemudian menjawab, "Ya, setelah melewati pintu masuk kita akan menjadi musuh." Juju tersenyum dan dia berkata, "Benar, meski agak berlebihan untuk mengatakan ini, tapi aku tidak akan melunak padamu saat kita bertarung nanti." "Aku juga," kata Zofan dengan wajah dingin. Tapi sebenarnya di dalam hati Zofan dia kini merasa agak kehilangan. Juju pun mengangguk dan kemudian dia berbalik meninggalkan Zofan. Dia sama sekali tidak menoleh ke belakang dan menghilang dari pandangan Zofan. Xuan Shaoyo melihat ini semua dan mencibir. Akhirnya kita sampai dan bisa menyingkirkan iblis-iblis ini. Dia kemudian berbalik dan mengikuti Juju. Setelah itu, Suiruhua datang menghampiri Zofan dan berkata, "Terima kasih atas rahmat perlindungan dari saudara Zuo selama perjalanan ini. Semoga dewa membalas kebaikan dari saudara Zuo nantinya." "Ya, meski aku tidak berniat untuk melindungi kalian, kalian hanya beruntung karena memiliki tujuan yang sama dengan kami. Jadi itu bukan masalah besar," kata Zofan dengan acuh tak acuh. Benar ini, Suiruhua tidak bisa menahan senyuman dari wajahnya. Dia tahu bahwa Zofan itu hanya tidak ingin memperbesar masalah ini. Setelah itu, Dan Er melihat Zofan dan berkata dengan serius, "Tuan Zofan,
Apakah kamu akan memberi kami wajah saat turnamen naga ganda nanti dilangsungkan? Untuk apa memberi kalian wajah? Apa untungnya untukku? Apa yang akan kudapatkan? Apakah kau ingin menggodaku? Kata Zolfan dengan cuek. Dan Er agak terkejut dengan pernyataan Zolfan lalu berkata, "Tidak, jangan meledekku. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu." Kini semua orang mendengar kata-kata dari Dan Er dan kemudian mereka pun tertawa. Setelah itu Suwirowa membungkuk dan membawa Dan Er pergi dari tempat itu. Begitupun para murid-murid dari Sekte Suwantian, semuanya kini telah pergi dari sana. Yang Sa kini melihat mereka semua dan kemudian berkata, ya setidaknya para gadis dari Sekte Suwantian itu masih tahu berterima kasih. Tidak seperti para tetua dan juga tuan muda mereka. Semua orang yang mendengar ini pun mengangguk dan menyetujuinya. Setelah itu Zolfan berkata, "Oke, semuanya kembali berbalis dan kita akan memasuki Akademi Shuanglong. Setelah kalian masuk, maka aku akan memberikan pil penawarnya kepada kalian, sehingga kalian nanti akan bisa bebas seperti sedia kala." "Baik," teriak semua orang dengan antusias. Sekarang Zolfan melihat mereka semua dan mengangguk dengan puas. Lantaran setelah beberapa bulan mereka meminum pil zombie, mereka telah mengalami banyak perubahan. Tubuh dan otot mereka akan langsung melompat beberapa kali lipat begitu mereka meminum pil penawar yang akan Zolfan berikan nantinya. Karena itu sekarang Zolfan mengikuti mereka dari belakang sambil tersenyum. Sampai akhirnya, mereka telah tiba di sebuah halaman kecil di mana di sana hanya ada sebuah pintu kayu selebar 1 meter. Semuanya tampak sangat biasa. Semua orang melihat ini dengan penuh keraguan-raguan dan berkata, "Inikah halaman dari sekte terbesar di seluruh benua? Bukankah ini tidak ada bedanya dengan kamar budak dari Sekte Moche? Atau jangan-jangan kita salah alamat?" kata para murid. Tapi Yang Sa kemudian tertawa setelah melihat ekspresi mereka semua. Yang Sa kemudian berkata, "Apa yang membuat kalian ragu? Kalian hanya tidak mengetahui apa yang tidak terlihat." Setelah itu Yang Sa maju dan memimpin mereka semua. Mereka akhirnya melewati pintu kayu itu dan kini mereka melihat sebuah pintu aula yang masih tertutup rapat. Di sana juga ada terlihat 2 orang tua berambut putih yang saat ini menjaga pintu itu. Kedua orang tua itu maju dan berkata, "Siapa kalian dan daftarkan diri kalian dulu." Yang Sa kemudian maju dan memberi hormat. Sekte Moche, salah satu dari 3 sekte pelindung Tian Yu, bersama dengan murid-murid datang untuk mengikuti turnamen naga ganda. Kedua orang tua itu diam untuk sesaat lalu mengangguk dan kemudian berkata dengan serempak, "Sekte Moche, 2 ahli di tahap 4 ranah virtual, 1 ahli di tahap 5 ranah virtual, 3 ahli di tahap 2 ranah visi dewa, 1 orang di tahap 1 ranah visi dewa, 2 orang di tahap 5 ranah visi dewa, 2 orang di tahap 8 ranah visi dewa, dan 2 orang di tahap 9 ranah visi dewa. Buka pintu dan beri jalan." Zolfan menatap kedua orang tua ini dan diam-diam mengagumi mereka, karena kedua orang ini bisa memahami basic kultivasi dari orang-orang yang berasal dari Sekte Moche dengan sangat tepat. Setelahnya kedua orang itu kemudian membuka segel dan kekuatan jiwa tiba-tiba meledak. Pintu besar di belakang mereka perlahan mulai terbuka. Lalu aura yang kuat segera bocor dari sela-sela pintu itu hingga terasa seperti hembusan badai. Merasakan ini, Kuilang dan yang lainnya benar-benar tercengang sekaligus terpesona. Sekarang mereka semua bisa melihat pemandangan yang sangat menakjubkan tepat di hadapan mereka. Gunung-gunung berbaris dengan rapi, sungai tampak jernih dan burung-burung berkicau dengan riang. Tempat itu sungguh sangat menyegarkan. Setelah itu Zolfan dan yang lainnya memberi hormat dan melangkah masuk ke dalam gerbang. Yang Sa kini masih ada di belakang dan kemudian bertanya pada 2 orang itu, "Kedua tetua, jika boleh saya tahu, sudah berapa banyak sekte yang datang?" "Kalian adalah yang terakhir," jawab kedua orang tua itu. Mendengar itu Yang Sa pun mengangguk. Dia berniat untuk masuk ke dalam gerbang, tapi sebelum dia pergi, seorang laki-laki dari 2 tetua penjaga itu kemudian bertanya, "Tunggu, apa murid kalian telah meminum pil zombie?" Yang Sa sedikit terkejut dan berkata, "Oh, bagaimana kedua tetua bisa tahu?"
Kedua laki-laki itu kemudian berkata, "Itu terlihat jelas dari gerak-gerik mereka. Kalian pasti telah menggunakan pil zombie untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tapi aku hanya tidak bisa menyangka kalau kalian bahkan menggunakan metode seperti ini. Metode yang bahkan 3 sekte teratas pun tidak akan berani menggunakannya." Yangsa kemudian berkata, "Kedua tetua terlalu melebih-lebihkan. Ini hanyalah pil tingkat 7 dan aku hanya perlu memberi mereka penawar," kata Yangsa sambil bergaya menirukan gaya Sofan. Tapi kedua tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya kamu cukup percaya diri. Meski pil zombie itu hanya pil tingkat 7, tapi pil penawar tingkat 7 tidak akan bisa menyembuhkan mereka. Hanya pil Tongtian yang merupakan pil tingkat 10 yang bisa menyembuhkan mereka. Belum lagi, pil itu sangatlah langka." Mendengar itu Yangsa tertegun sejenak. Dia bahkan baru mengetahui tentang masalah ini. Tapi dia tidak bisa membuang kesombongannya dan kemudian berkata, "Memangnya kenapa? Sekte kami cukup kaya untuk memberi mereka pil Tongtian." Lalu setelah mengatakan itu, Yangsa pun berbalik dan meninggalkan mereka berdua. Kedua tetua kini tampak terkejut. Lalu salah satu dari mereka pun berkata, "Sepertinya Sekte Moche kali ini mendapatkan dukungan yang besar. Bahkan mereka bisa begitu menyombongkan dirinya seperti sekarang. Mungkin mereka baru saja mendapatkan tambang harta yang sangat berharga." Orang yang satunya kemudian berkata, "Ngomong kosong, jika mereka memang mendapatkan tambang harta pun itu bukanlah urusan kita. Sekarang 9 sekte sudah datang dan kita harus kembali." Setelah itu mereka berdua pun kemudian melangkah masuk dan menutup pintu itu. Tapi kedua orang ini tidak sadar bahwa setelah mereka pergi, tiba-tiba ada seorang pemabuk tua yang kini sudah ada di sana. Dia tampak berjalan sambil meminum sebotol anggur. Kita akan berpindah di sisi lain. "Kalian peserta dari Sekte Moche, tolong ikuti aku." Begitu orang-orang dari Sekte Moche itu melewati perbatasan, mereka langsung disambut oleh seorang ahli. Mereka melihat ke atas bersama-sama, dan di sana ada seorang pria parubaya dengan jubah abu-abu tengah melihat mereka. Mata mereka langsung menyipit karena terkejut dan segera membungkuk. "Salam untuk tetua." Mereka semua bisa merasakan bahwa ahli ini bukanlah ahli biasa. Dia memang berada di ranah virtual, tapi bisa disebut dia adalah ahli di ranah virtual sejati. Karena itu dominasinya sungguh terasa daripada ahli di ranah virtual yang biasa. Lalu setelah itu pria itu berkata, "Kalian tidak perlu terlalu sopan. Aku hanyalah orang biasa, sedangkan kalian adalah para peserta dan para elit dari Sekte Moche. Karena itu aku yang harusnya bersikap sopan pada kalian. Selain itu, mari ikuti aku. Aku akan menunjukkan tempat untuk kalian beristirahat." Semua orang segera mengikuti pria ini, dan Yangsa serta 2 orang lainnya pun kemudian berkata, "Pria ini adalah salah satu ahli di Sekte Shuanglong. Dia hanyalah ahli di tingkat bawah jika dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu, karena kita datang paling akhir, maka kita harus segera bergegas. Kalau tidak, kedua Supreme bisa saja datang dan menjemput kita." Mendengar ini semua orang pun mengangguk dan segera bergegas. Setelah itu mereka juga tahu bahwa Sekte Shuanglong memang layak untuk menjadi pemimpin dari 10 sekte yang ada, lantaran mereka memiliki ahli-ahli yang sangat kuat dan bahkan yang terburuk pun sudah sangat kuat. Sofan merenung sebentar dan dia berkata, "Akademi Shuanglong memang memikirkan potensi untuk masa depan." Mendengar itu Yangsa pun mengangguk dan berkata, "Itu memang benar, apalagi jika kamu bisa berlatih di tempat ini, maka itu akan menjadi keuntungan yang besar untukmu. Tapi yang kalian perlu tahu juga bahwa mereka tetap berkultivasi sama seperti kita. Jadi pada akhirnya semua akan bergantung pada kemampuan kalian masing-masing. Selama kalian mampu mengembangkan diri kalian, tidak peduli dimanapun kalian berada, maka kalian akan bisa mencapai level mereka juga. Mereka bisa mencapai titik ini karena mereka juga memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Jika mereka berlatih di luar, aku yakin mereka juga pasti akan kesulitan untuk berkembang. Jangan khawatir, turnamen ini diadakan untuk mencari bibit untuk masa depan. Karena itu kalian tidak perlu berkecil hati. Cukup tunjukkan saja kemampuan terbaik kalian."
Mendengar itu, mata Kuilang dan yang lainnya tampak berbinar. Mereka kini sungguh tampak sangat antusias. Sofan kemudian mencibir. Yang Sa, bukankah tidak seharusnya kamu mengekspos kekurangan dari orang lain di depan mereka sendiri? Apa kamu lupa siapa yang saat ini memimpin jalan kita? Benar, itu Yang Sa agak suram. Dia sudah terlalu banyak bicara sebelumnya. Jika ahli ini sampai marah, maka Yang Sa pun akan menerima batunya. Meski Akademi Swanglong itu memiliki aturan untuk tidak boleh melukai peserta ataupun tamu, tapi jika kata-kata dari Yang Sa itu sampai menyinggung ahli ini, maka itu tetap bukanlah hal yang baik. Yang Sa kini melirik pria itu dan ternyata pria itu tampak cuek. Dia terus memimpin rombongan itu tanpa bicara sedikit pun. Karena itu Yang Sa bisa merasa sedikit lega. Waktu terus berjalan, sampai akhirnya mereka sampai di depan sebuah halaman kecil dan pria itu berkata sambil tersenyum. Semuanya, ini adalah tempat untuk kalian semua. Rumah ini cukup untuk tinggal hingga 15 orang. Jadi silakan beristirahat sambil menunggu turnamen naga ganda yang akan dilangsungkan nanti. Dan selain itu, pertarungan pribadi juga dilarang di tempat ini. Jadi, jika kalian tetap memaksa, maka resiko akan kalian tanggung sendiri. Mendengar penjelasan dari orang itu, semua orang pun mengangguk. Setelah itu, semua orang pun mulai masuk. Tapi sebelum Yang Sa masuk, tiba-tiba pria yang tadi memimpin jalan itu kemudian menghentikannya. Pria itu kemudian berkata, "Tuan, maafkan aku. Tapi tadi Anda mengatakan segala sesuatu tentang kami. Aku hanya ingin menegaskan bahwa semua sumber daya telah diatur oleh Master Sekte, dan kami tidak bisa mendapatkan lebih dari itu. Bahkan jika Anda bergabung dengan akademi kami, aku yakin Anda hanya akan bisa mencapai level ini dan tidak akan pernah berkembang." Mendengar itu, pipi Yang Sa pun berkedut. Dia sungguh terintimidasi oleh sosok pria ini. Yang Sa sadar bahwa itu juga adalah salahnya sendiri, karena dia terlalu banyak bicara sebelumnya. Setelah itu, Yang Sa pun kemudian berbalik dan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang. Pria yang tadi memimpin masih melihat Yang Sa dari belakang. Kini senyuman dingin terlihat jelas di wajahnya. Sekarang di dalam halaman kecil itu, Zuofan tampak mengamati sekitar dan melihat bahwa tempat itu memang kecil tapi sangat bersih dan bagus. Tempat itu adalah tempat yang sangat cocok untuk melakukan terobosan. Karena itu Zuofan kemudian berbalik dan berkata pada semua orang, "Baiklah, sekarang kalian segeralah pilih kamar kalian sendiri. Lalu aku akan memberikan pil penawar untuk kalian supaya kalian bisa berkultivasi dan bersiap untuk turnamen naga ganda." Semua orang berteriak dengan gembira. Akhirnya setelah berbulan-bulan mereka bisa mendapatkan kebebasan mereka kembali. Tapi tiba-tiba ada suara yang berteriak, "Siapa itu? Kenapa kalian terlalu berisik? Apa kalian ingin menggangguku dan guruku saat sedang berjalan-jalan?" Sosok pria berbadan besar dan orang tua berjalan dari luar pintu lalu masuk ke dalam. Saat mereka berdua melihat rombongan dari Zuofan, pria itu mencibir. Rupanya sampah-sampah dari Sekte Moche. Zuofan kemudian berkata dengan santai, "Siapa kalian dan ada urusan apa kalian datang ke tempat kami?" Pria berbadan besar itu kemudian berkata, "Di mana pemimpin kalian? Minta dia keluar." Zuofan kemudian menjawab, "Itu aku, ada urusan apa?" Pria berbadan besar itu kemudian tertawa terbahak-bahak saat melihat Zuofan, dan kini tampak menatap Zuofan dengan penuh hinaan dan berkata, "Sekte Moche sepertinya sangat putus asa sampai mengirimkan biksu dan juga 3 orang tua untuk datang ke tempat ini. Sungguh lucu sekali. Apakah Master Sektemu benar-benar putus asa sampai hanya mengirimkan kalian ke tempat ini? Sepertinya percuma mengkhawatirkan kalian sebagai musuh. Saat ini hanya Sekte Suantian yang akan menjadi penantang bagi kami di turnamen nanti." Semua orang dari Sekte Moche masih diam ketika mereka mendengar semua hinaan itu. Mereka tahu bahwa Zuofan ada di sana, jadi mereka tidak perlu ikut bicara. Pria berbadan besar itu kemudian maju lagi dan berkata, "Hei anak muda, apa kamu tahu kenapa Master Sektemu mengirimmu ke tempat ini?" Kata pria itu sambil menepuk dada Zuofan. "Tentu, itu karena aku kuat.
Memangnya apa lagi? Kata Sofan di dalam hati. Dia tidak mengungkapkannya karena saat ini dia tidak sedang ingin membuat keributan. Lalu pria berbadan besar itu kemudian berkata, "Asal kau tahu saja, Master Sektemu mengirim kalian karena aku telah menghancurkan para elit kalian. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa melawanku. Jadi kau bisa datang ke sini karena aku. Sekarang seharusnya kalian sadar dengan kemampuan kalian sendiri. Jadi lebih baik sekarang kalian pulang saja daripada kalian harus kehilangan nyawa kalian." Setelah itu pria berbadan besar itu kemudian tertawa, dan Tetua Lu yang mendengarkan semua itu pun ikut tertawa bersama. Mereka berdua benar-benar menghina Sekte Moche. Sofan kini tersenyum dan dia berkata, "Kalau begitu apakah kami harus berterima kasih pada kalian? Karena kalian telah menendang pantat dari para murid elit kami jadi punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen naga ganda ini." Guelang dan yang lainnya kini menahan tawa mereka. Mereka bisa memprediksi yang sebelumnya telah terjadi, dan mereka merasa kasihan pada pria ini yang bahkan tidak memahami kemampuannya sendiri. Pria berbadan besar itu kemudian tertawa dan berkata, "Tentu saja, kalian seharusnya berterima kasih padaku. Tapi, aku ingatkan kalian, lebih baik kalian tidak usah naik ke atas panggung, atau aku tidak akan mengampuni kalian." Selesai mengatakan semua itu, pria berbadan besar itu kemudian pergi bersama dengan Tetua Lu. Mendengar semua itu, semua orang pun tertawa di dalam hati mereka. Lalu, tiba-tiba, cahaya api biru melintas di antara kedua mata Sofan dan aura merah di lengan kanannya pun tampak berpendar untuk sepersekian detik. Yang Sa terkejut dan kemudian berkata, "Sofan, ada apa denganmu?" Sofan tersenyum dan kemudian dia berkata, "Tidak ada. Aku hanya merasa jantungku berdebar untuk sesaat, tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Di saat yang sama di sebuah gubuk yang cukup jauh dari tempat itu, seorang pria muda berjubah biru tampak melihat ke sekeliling dan berkata, "Adik, tempat ini cukup bagus untuk beristirahat." "Ya, aku pun merasa ingin tidur di tempat ini untuk waktu yang lama," kata pria berpakaian abu-abu dengan wajah yang malas. Dia kini tampak berbaring di tempat itu. Lalu seorang pria muda lain berbaju hijau dia kemudian memarahinya. "Bocah bau, kau hanya tahu bermalas-malasan saja sepanjang hari. Aku tidak percaya dengan semesta ini. Bagaimana kau bisa begitu malas tapi memiliki kemampuan yang tidak normal? Padahal kau seharusnya menggantikan saudaramu sebagai jenius pertama di benua ini. Tapi jika sikapmu seperti ini, aku bahkan tidak yakin walau hanya memikirkannya." "Ah kakak, aku tidak mau berdebat denganmu," kata pria berpakaian abu-abu itu sambil melambaikan tangannya. Tapi tiba-tiba auranya pun meledak di sekitar tubuhnya, dan semua yang ada di sekitarnya pun segera berubah menjadi abu. Pemuda berbaju hijau kemudian terkejut dan berteriak, "Saudaraku, apa yang kau lakukan?" Pria berjubah abu-abu itu kini tampak serius dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba jantungku berdegup dengan kencang dan aura tubuhku keluar dengan sendirinya. Aku merasa kalau ada musuhku yang akhirnya telah muncul sekarang." Kita akan pindah lagi. Kini semua orang menatap Sofan dan dengan wajah kebingungan mereka bertanya, "Steward Zuo, apa kamu baik-baik saja?" Sofan kini tampak merenung untuk beberapa saat. Dia merasakan perasaan yang tidak mengenakan lalu dia berkata, "Aku tidak apa-apa. Aku hanya mendapatkan sebuah firasat saja." Yang Sa kemudian berkata, "Firasatmu mungkin memang benar. Lagi pula di tempat ini ada banyak jenius yang berkumpul. Jadi mendapatkan sebuah firasat itu adalah hal yang wajar. Bahkan untuk bisa menjadi yang teratas dari 3 sekte terbawah pun sudah menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Mungkin juga semua tidak akan berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Jadi kamu jangan membebani dirimu sendiri. Tapi aku harap kamu bisa memenuhi kata-katamu untuk membawa Sekte Moche masuk ke dalam 3 peringkat teratas. Tidak perlu untuk menjadi nomor 1. Jika kamu bisa membawa Sekte Moche ke 3 peringkat teratas saja, itu sudah merupakan sebuah prestasi besar. Jadi jangan membebani dirimu sendiri. Dan tidak perlu untuk menjadi yang pertama. Karena jika Sekte Moche menjadi yang pertama, itu juga akan merepotkan.
karena kita bisa menjadi incaran dari 9 sekte lainnya, kata Yangsa yang cukup berbelit-belit. Kemudian salah seorang murid di sana berkata, jika Anda berkata demikian, maka Andalah yang justru memberikan beban pada Sofan. Yangsa kemudian terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Tapi Sofan kemudian menghela nafas dan berkata, untuk menjadi yang pertama dari 3 peringkat bawah itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Kalian tidak perlu khawatir. Sofan, jangan terlalu menganggap enteng semua itu. Tapi jika kamu memang bisa melakukannya, maka kamu harus melakukan yang terbaik, kata Yangsa sambil tertawa. Sofan kini tampak tersenyum pahit ketika mendengarnya, tapi kemudian menghela nafas dan wajahnya berubah menjadi serius. Kini Sofan tampak memikirkan jantungnya yang berdebar sebelumnya. Dia tahu bahwa itu adalah peringatan dari hati kecilnya, bahwa kali ini ada 2 singa yang akan kembali bertemu di satu gunung. Dan itu artinya salah satu harus pergi dan pertempuran tidak bisa dihindari. Tapi Sofan kini juga penasaran, siapa kira-kira yang akan menjadi lawannya. Perlahan Sofan mengatur nafasnya dan menenangkan diri. Tok tok tok. Sebuah ketukan pintu terdengar dari arah depan. Di sana kini terlihat seorang pria berjubah abu-abu yang tampak memberi hormat. Lalu orang itu kemudian berkata, semua tetua diharapkan untuk berkumpul di pavilion Tong Tian guna membahas pelaksanaan dari turnamen naga ganda. Oh, kami akan segera datang, kata Yangsa yang kemudian segera membungkuk dan mengikuti pria berjubah abu-abu itu. 2 orang lainnya pun pergi mengikuti mereka berdua. Dan sebelum mereka pergi, 3 tetua itu juga menyerahkan semua pengaturan yang ada di sana pada Sofan. Sekarang Sofan menoleh ke arah para murid dan berkata, oke, mari kita lanjutkan pengaturannya sekarang. Kalian pergi dan pilihlah kamar, lalu ambil obat ini satu persatu dan mulailah berkultivasi. Setelah mengatakan itu, Sofan melemparkan botol pada semua orang. Guigang mengambilnya lalu berkata dengan wajah terkejut, Ini pil Tong Tian. Sofan kemudian berkata, benar, itu adalah pil Tong Tian. Pil itu bisa memperbaiki ototmu, lalu juga bisa digunakan sebagai penawar dari pil zombie. Setelah kalian meminumnya, maka otot kalian dan tulang kalian akan segera diregenerasi. Guigang kemudian terkejut dan berkata, tapi aku dan beberapa orang sudah pernah meminumnya. Bukankah guru mengatakan kalau kami hanya bisa meminumnya sekali saja? Mendengar itu Sofan mengangguk dan berkata, benar, pil ini memang hanya memiliki efek 1 kali untuk setiap orang dalam kondisi normal. Tapi jika kalian menggunakannya sebagai penawar, maka pil ini akan memberikan efek juga pada kalian meskipun efeknya tidak banyak. Mendengar itu semua orang mengerti. Kini Tie Ying dan Guigang tampak kecewa karena mereka merasa telah menyia-nyiakan kesempatan mereka kali ini. Andai saja mereka belum meminum pil Tong Tian, mungkin mereka akan merasakan manfaat yang jauh lebih besar. Tapi mereka tampak terdiam lagi dan mereka sadar jika sebelumnya mereka tidak meminum pil Tong Tian, mungkin mereka sudah mati sekarang. Jadi semua itu masih tetaplah berkah, dan mereka pada akhirnya harus tetap bersyukur. Setelah semua itu, orang-orang mulai memilih kamar mereka masing-masing, dan mereka pun mulai berkultivasi. Sedangkan Sofan kini bersiap untuk membuat formasi pelindung, lalu tiba-tiba, tok tok tok. Sofan mendengar pintu yang diketuk dari luar dan dia berkata, tetua kami sedang pergi ke pavilion Tong Tian. Ada urusan apa lagi? Sofan kemudian berjalan dan membuka pintu. Lalu saat pintu terbuka, mata Sofan pun terbuka lebar dan dia berkata dengan wajah terkejut, Yongning, Swanger, kenapa kalian ada di sini? Sofan! Segera keduanya berlari dan menghampiri Sofan. Ada Yongning dan Swanger. Mau ngapain mereka? Dan kita akan cari tahu di part berikutnya. Maaf banget karena hari ini telat karena Ane ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Ane berangkat dari jam 8 pagi dan baru balik jam 9 malam. Pas sudah sampai di kos, mikir oke langsung rekaman. Ternyata mati lampu dan baru nyala tadi jam 10. Wah ya sudahlah. Yang penting gue selesaikan ini semua malam ini dan semoga kalian tetap bisa menikmati. Dan untuk yang menunggu, sorry banget. Yang jelas gue tadi udah ngasih tahu dari pagi di komunitas dan juga di grup Telegram
Jadi mohon pengertiannya untuk semua orang. Terima kasih. Dan selain itu juga terima kasih untuk yang sudah nyawer via bank dan juga ShopeePay. Dari FFN, dari Fahmi Randan, dari Hardianoki, dan dari Nonim. Terima kasih abang-abang yang sudah nyawer dari ShopeePay dan juga dari bank. Lalu yang dari Saveria, ini yang pertama ada dari Tante Jubijun. Min baca komik Strongest Anti-Meta enggak lur. Apa ya, dulu pernah baca sih cuma berapa chapter doang, tapi nggak terlalu tertarik gitu. Sugiarto Pananta, ini 2 kali ada 2 pertanyaan. Min, saya kecewa sama tampilan tetua Qiu Yanhai. Saya kira tampilannya di komik akan mirip kakek-kakek keren gitu, kayak seperti Lee Xingdian. Ya, Ani juga berharapnya kayak gitu, tapi ternyata enggak. Kalau soal tampilan Suekin, saya sudah menduga akan seperti itu tampilannya karena dengerin spoileran dari Mimin. Ya, Ani juga sendiri sempet sih teringat kayak, oh iya, siapa namanya? Si Suekin itu akan digambarkan kayak anak kecil atau cucu dari siapa namanya? Si kakek-kakek Qiu Yanhai gitu ya. Tapi Ani jujur nggak expect bahwa akan sebocil itu. Aneh pikir sih masih ada yang bisa dilihat yang besar-besar gitu, tapi ternyata enggak. Dari Imam Hussein, gimana kabar novel TODG Bang? Kok nggak ada update-annya ya? Iya, emang nggak ada update-annya sampai sekarang. Ini bukan karena Aneh nggak mau ngasih spoileran TODG ya, tapi karena memang dari Cina sendiri novelnya itu stuck di 496, belum ada updatean lagi. Kalau misalnya kalian temukan yang 497, itu sebenarnya hanyalah masalah penomoran dan sebenarnya hanya stuck di 496. Aneh nggak tahu, kabar terakhir yang Aneh dapat itu adalah Mas Nail kena COVID. Tapi nggak tahu bener apa enggak, apakah mungkin sebenarnya Mas Nail gua udah banyak nih duitnya, jadi gua nggak mau ngelanjutin novel, nggak tahu juga. Ya apapun yang terjadi sih kita harap semoga novelnya dilanjut. Tapi kalau novelnya nggak dilanjut pun, Ani yakin komiknya nanti bakal tetap lanjut terus dan digarap sama studionya. Ya sama kayak komik Star Martial God Technique itu. Ya kayak gitu sih kira-kira. Jadi sekali lagi gua tegasin bahwa bukan gua nggak mau garap spoileran TODG, tapi karena memang belum ada update novelnya sampai detik ini. Kalau misalnya kalian tahu ada informasi, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Thank you banget, saling berbagi itu baik. Dan itu aja kayaknya untuk kali ini. Terima kasih, see you again di next video. Bye.